Halo Gabriel, selamat malam. Halo Kedengeran Kak, suaranya? kedengaran Kak? Kedengeran ya? Oke. Kita akan mulai aja ya, Gabriel. Nah, kamu udah makan malam kah? Udah Kak, Udah ya. Makan malam sama apa, Gabriel? gimana Kak? Makan malam sama apa? Makan malam apa? Oh, makan malamnya seafood Kak. Seafood. Oke. Sip. Ntar ya. Berarti yang belum ada Awijaya Dava, Edward. Kemudian ada Isai, Joshua Elrey. Habis itu ada Gultom, Gabriela. Habis itu ada Gabriel, kamu Gabriela bukan? Iya Kak. Oh, oke. Daniel Hasea, Tania, Angel Melody, Nabila, dan Vano. Oke, sip. Kita mulai aja. Ini udah ada Kania juga. Hai Kania, selamat malam. Halo malam Kak. Halo, kita mulai ya. Nah, jadi selamat malam untuk Gabriel sama Kania. Hari ini adalah kelas Python Pro tahun kedua. Sudah diinfokan di grup ya, untuk kelas hari ini nanti tutornya akan diganti sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari yang pekan lalu. Pekan lalu itu berarti kalian belajar apa? Belajar HTML ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang CSS ya. Ada yang pernah dengar gak apa itu CSS? Aku belum Kak. Pernah kan ya? Apa itu CSS? Aku belum pernah dengar. Oh, belum pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Apa itu CSS? Ya, ada yang pernah dengar apa itu CSS? Halo Kak, ini aku ikut kelas pengganti. Oke Kak, nih, selamat malam. Halo Melody, halo Dava. Nah, jadi yang namanya CSS itu adalah desain halaman web. Kalian akan belajar gimana nih caranya buat ngebikin HTML-nya kalian lebih berwarna, gitu ya. Jadi kita akan masuk untuk menggunakan yang namanya CSS. Nah, CSS ini singkatannya dari apa sih? Jadi sebenarnya CSS itu singkatannya dari nah, Nah, CSS singkatan dari Cascading Style Sheets. Jadi kalian akan menggunakan sebuah file untuk bisa mendesain website kita. Mendesain dalam hal apa? Dalam hal warna, teks, font, ukuran, macam-macam. Bisa kalian rubah. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba belajar ada beberapa jenis CSS yang bisa kita gunakan. Jadi jenisnya ini tergantung sama kita mau naruh di mana. Pertama, misal kita mau naruhnya di bagian heading. Ya udah nanti kalian tinggal masukin aja CSS di bagian headingnya, gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pengen bikin dia di dalam file terpisah, itu boleh juga. Ya, itu nanti jangan lupa dikasih link untuk ke file tersebut. Supaya apa? Supaya nanti terkoneksi antara file HTML-nya kita dengan file CSS-nya. Ya. Nah, jadi ketika kalian nanti akan menggunakan CSS, kayak ada yang baru join. Edward, hai Edward, selamat malam. Nah, ketika kalian pengen ngebikin sebuah CSS, itu pertama adalah sintaks atau pemilih dari CSS-nya, propertinya baru nilainya. Pemilih ini maksudnya apa? Pemilih ini selektornya. Misal kalau di HTML itu kalian ada yang namanya block quote. Ya udah nanti itu yang akan kita styling di CSS-nya. Block quote, backgroundnya warna apa, colornya warna apa, gitu ya. Jadi selalu seperti itu bentuknya. Oke. Nah, mungkin nanti kalian akan nemu ada yang namanya persentase, px itu pixel, m itu emphasize, pt itu point, mm itu milimeter.
Ya, ada beberapa unit of measurement ya untuk si em, nilai dari properti CSS-nya. Oke. Nah, warnanya kita bisa menggunakan warna nama dari warna tersebut atau mau pakai color code itu pun boleh, bebas. Ya, mau bikin RGB juga bisa, red, green, blue. Yang penting dia skala angkanya itu 0 sampai 255. Oke. Halo, siapa ini? Pradika, ya? Hai Pradika. Nah, nanti kita akan Eh, coba belajar bagaimana sih cara menggunakan yang namanya CSS ini. Jadi, yang dinamakan dengan CSS itu ada yang namanya kelas. Kelas itu bisa kita rubah ya dengan cara kalian tinggal kasih p titik gray. Gray ini artinya apakah? Itu artinya nama kelasnya gray. Jadi nanti semua paragraf yang ada kelas gray, maka stylingnya sesuai dengan yang kita buat di CSS file. Oke? Itu gunanya CSS ya. Nah, terus apa aja yang bisa kita gunakan di CSS? Pertama ada color. Color bisa RGB. Mau background color berarti latar belakang warnanya. Font size, ukuran dari fontnya. Atau bisa juga pakai X small, small, medium, sama X large. Lalu font weight, ini ukuran atau berat dari fontnya tersebut. Font style, miring atau enggak ya. Terus misalnya kalian pengen ngebikin dia margin. Misalnya kalian pengen bikin margin, border, padding, ya ini adalah urutan untuk jarak kontennya dengan garis luar dari konten tersebut. Misal kalian pengen bikin padding, ya udah berarti jaraknya berapa nih? Gitu. Oke? Nah, padding itu bisa kita setting ya, ada bottom, left, right, top, tergantung sama kalian mau bikinnya seperti apa. Contoh kalau pengen bikin paddingnya left 50 px, ya udah di jarak 50 px. Topnya juga 50 px. Nah, berarti bottom sama right-nya ya nggak ada paddingnya gitu. Oke? Gampang ya. Kalau margin gimana Kak? Kalau margin warna dalamnya itu nggak termasuk ya. Margin itu berarti background color itu jaraknya udah include dengan si kontennya gitu. Oke? Nah, kalau misalnya width sama height ya ini cuma ukuran dari si kotaknya langsung ya. Kalian styling seperti apa. Border ada beberapa jenis, ada red dot, ada line dash, solid, double. Nanti di soalnya akan dikasih tahu ya mau line style-nya seperti apa. Border radius untuk ujung dari si bordernya tersebut. Jadi kalian mau bikin dia seperti apa? Misalnya mau bikin dia, Kak mau bikin border radiusnya 30 px, ya udah dia akan semilingkaran ya untuk di dalam eh, styling CSS-nya. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Kalian baru join lagi ya? Halo Nabila, selamat malam. Malam, Kak. Hai, kalau nggak ada kita buka bareng-bareng VS Code-nya yuk. Boleh semuanya dibuka VS Code-nya. Semuanya udah punya VS Code kan? Algo VS Code ya? Yang dari Algorithmics? punya Kak. Punya ya? Ada yang nggak punya? Punya semua berarti. Oke. Nah, dibuka Algo VS Code-nya. Kita buka yang di nomor, bentar. Buka di nomor 24 ya. Kalian login ke Algonova masing-masing, lalu buka yang nomor 24. Nah, itu meskipun masih ada tanggalnya, kalian bisa langsung buka aja ke nomor satu ya nih. Kayak Kak nih. Nih ya, ini kan yang 9 Oktober. Kalian klik langsung ke nomor satu. Oke? Nah, coba boleh dijawab dulu beberapa pertanyaan ya. Nah, dijawab dari nomor 1 sampai 12. Silahkan. Yuk, langsung di login ke akun masing-masing ya. Ini yang nomor satu ya. Gampang nomor satu. Sudah nomor satu. Kalau sudah nomor satu ke nomor dua ya. Klien berarti dia yang minta informasi ya.
Kalau tadi server dia yang mengirim, berarti klien yang meminta. Nah, nomor tiga, manakah dari alamat web berikut yang benar? Alamat web ya? Ya, berarti nama website biasa. Oh, ada tiga. Dia bisa pakai IP control juga ya. Sorry, ada dua maksudnya. Udah, kalau sudah nomor empat, berarti situs itu adalah sekumpulan halaman web yang terletak di domain yang sama ya. Kalau internet ya berarti jaringan komputer global. Front end, tampilan depan ya. Lalu kalau back end berarti yang data-data tuh. Coba. Ini ada yang baru join ya? Halo, siapa ini? Isai Rai. Langsung dibuka nomor 24 di VS Code-nya ya. Kita kerjain dulu review yang di nomor satu. Sudah ke nomor 5. Nomor 5 berarti HTML CSS berarti untuk nempatin data ya, sama informasinya. Nah, JS Python ya interaksi interaktif. Kalau SQL itu Structured Query Language. Nanti kalian akan belajar ke depannya ya. Itu berhubungan dengan database. Oke? Nomor 6 kita coba susun untuk menjadi sebuah website ya. Berarti gampang, HTTPS, titik dua slash slash. Ini bahasanya ya. Jadi website itu kadang ada bahasanya juga. Bisa kalian setting, lalu tinggal domainnya dan halamannya ya. Kayak gini. Oke, di drag and drop aja nomor 6. Sudah, nomor 7. Nah, nomor 7 berarti kita mau belajar P ini adalah pembukanya yang ada slashnya penutup, BR berarti yang menutup sendiri, kewirausahaan sosial ya konten ya. Nomor 7. Isai, ayo langsung dikerjain nomor satunya Isai. Ini Algonovanya dipaksa ke tokonya gitu. Terus kalau dibuka screennya blank aja. Kamu close dulu VS Code-nya, terus kamu buka Algonovanya di browser ya. Nih, kamu buka dulu browser jadi biar tokonya itu nggak auto kebuka ya.
Coba kamu buka dulu melalui browser, buka toko Algo Coinnya di situ, lalu ke Algo Novanya. Ke VS Code-nya maksudnya. Oke, dibuka di browser dulu. Bisa. Nah, nomor 8, apa isi halaman HTML yang ditentukan? Berarti kalau head kita untuk naruh apa di situ? Tentang halaman webnya ya. Hmm, informasi tambahan maksudnya. Terus HTML berarti ini untuk semua konten halaman web. Bodinya konten yang tampilkan di jendela browser ya. Title berarti judul dokumen. Nah, ini nomor apa? Udah, nomor 9 berarti tujuan dari elemen HTML berikut. Ya, P paragraf. H2 berarti judulnya. IMG gambar, block quote, quotations. Bisa nggak Isai? Iya, udah masuk. Sip. Nomor 10 berarti I dia untuk teks miring ya. B untuk teks tebal, BR berarti untuk terjemahan baris. Garis horizontal ya. Bagian nomor 10. BR itu break harusnya. Udah, 11. UL berarti unordered ya. Unordered itu artinya dia yang nggak berurutan ya. Berarti unordered daftar berpoin doang. Baru ordered daftar bernomor, daftar barang, membuat tautan yang di checklist hijau. Ya ini nomor 11. Udah, nomor 12 terakhir. 12 berarti mana? Pilih yang dua jawaban aja ya. Block quote sama ini inkubator. Kah? Ada dua jawaban dong nomor 12. Sip. Udah ya, kalau sudah kita klik kembali dan kita ke nomor 2. Platform, dasar-dasar CSS. Nah, oke. Jadi kita akan coba membuat ada yang namanya di sini adalah model warna RGB. Nah, kita akan coba mulai mendesain ada merah, hijau, biru. Ya, kalau kita play, punya kita semuanya sama. Berarti pertama kita benerin dulu nih. Dari apa? Ini semua CSS-nya udah ada ya. Kita tinggal kasih apa? Kita tinggal kasih tag-nya doang. Ya, kalian tinggal kasih tag-nya aja. Berarti pertama yang kita kasih tag-nya adalah ini ada model warna RGB. Berarti kita kasih head.
Lalu di dalamnya ada title. Title. Nah, titlenya kita kasih apa? Kita kasih model warna RGB ya. Ini kita pindahin aja ke dalamnya gini. Oke. Lalu kita kasih juga body di sini, body. Terus kita kasih dia H1. Nah, ini sama kasih model warna RGB lagi dan kita close ya. Nah, oke, model warna RGB udah. Terus yang ini kasih paragraf ya sampai ke primer. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada yang warna ini ya, garis miring berarti kita kasih I-nya juga. I-nya di mana? I-nya yang di dalam tanda kurung aja. Nah, sip. Terus kalau sudah kita tinggal kasih bold. Bold untuk ketiga warna ini ya. Kita kasih UL, UL kasih LI di sini ya. LI panggil di sini kan ada warna merah ya. Berarti kita kasih kelas red gitu. Ya, kelas red. Lalu kita buat aja merah rednya itu ke dalam si LI-nya. Dan kita buat kayak gini. Oke. Nah, ini nanti kalian tinggal duplikat aja sampai bawah. Dan kita ganti masing-masing kontennya jadi hijau, jadi biru. Ini jadi green. Ini jadi blue. Ya. Dan jangan lupa dikasih UL untuk di closing. Kita kasih closing B-nya juga. Ya. Lalu yang ini kita kasih P. RGB-nya juga jangan lupa di closing lagi. Udah deh, kalian tinggal kasih closing body. Udah beres. Ini kalau di play, nah ya muncul. Oke, kalian tinggal checklist. Jawabannya benar. Ya, coba dibuat, berarti dibuat untuk HTML tag-nya aja ya. Yang ada pertanyaan, please tanyain. Mau udah bikin kelasnya belum? Kayak nih. Yang lain bisa nggak? Yang udah ketik angka 1 di chat Zoom ya. Coba ada yang udah belum? Ketik angka 1 di chat Zoom ya.
supaya kita bisa lanjut ke nomor 2. Dibuat persis kayak gini kayak nih, kalau beda nggak bisa. Kayak Edward udah, yang lain udah. Yang bingung tanyain ya. Nah, mau nanya salahku di mana ya? Oh, ada yang salah. Ah, mana? Bentar ya. Ini kalau coba screenshot. Yang belum boleh lihat dari screenshot chat Zoom ini ya. Kalau sambil cek dulu. Kayak Kania udah good job. Mana? Coba share screen yang salah. Ada lagi? Kayak Pradika good job. Lanjut nomor 2 ya. Ayo mana tadi siapa yang salah? Kayak nih di share screen. Halo. Kamu kok Zoom-nya join lewat situ ya? Oh, udah bener kok. Udah benar, udah benar. Itu kan udah hijau kayak nih. Kalau udah hijau artinya udah benar. Udah ya. Oke, yang lain udah. Kalau udah hijau pokoknya itu udah benar ya.
Ini yang baru ketik angka satu berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Yang lain ada empat orang lagi berarti. Ayo, udah benar atau belum? Supaya kita lanjut nomor dua. Udah ya. Kita lanjut nomor dua. Oke, nomor dua. Nah, nomor dua kan kalian sudah punya kayak gini ya. Berarti kita sekarang ke CSS-nya nih. Ya, kita lihat dari sini. Kita kan mau disuruh corak model warna CSS-nya. Nah, berarti kelas P itu punya gaya font normal. Gaya font normal itu berarti gimana cara buatnya ya? Di CSS-nya berarti kalian bikin font style di sini ya. Kalian kasih tab dulu aja font style. Terus bikin jadi putih aja ya biar kelihatan. Font style itu jadi normal. Oke. Lalu kita bikin color. Ini colornya apa? Kalian copy aja RGB-nya dari chat Zoom ya. Dari ini soalnya. Ada juga copy tuh. Terus font size-nya 18 px. Oke. Habis itu kita bikin dark red. Di sini berarti color. Colornya RGB. Lalu kita bikin lagi warna latar belakangnya berarti background color ya. Background color, kalian copy. Nah, rednya berarti kalian tinggal ganti di sini jadi color lagi. RGB lagi ya. Dan background color, RGB lagi. Ini sisanya sama nih semuanya. Kalian tinggal copy lagi aja. Ya, kalian tinggal ganti RGB-nya aja. Nah, tuh udah ya, udah mulai. Lalu untuk parameter kelas kedua, ini sama berarti sama semua, tinggal diganti doang nilai-nilainya. Ini kalau copy dulu aja semuanya. Udah, berarti ganti untuk blue-nya udah ya. Dark blue, dark blue belum nih. Light blue, dark green, light green. Ini kalau itu copy paste aja ya, supaya nggak terlalu lama. Kalian juga nggak usah diketik manual ya. Nah, ini RGB. Oke, nah kalau di play, nah checklist hijau, jawabannya benar. Ya, coba dibuat seperti ini. Yang ada pertanyaan tanyain ya.
Sudah ketik angka 2 ya. Mak, mak, tes tes. Ya, kenapa Nabila? Saya masih nomor satu, ini belum lanjut-lanjut. Waduh, bentar, bentar. Nih ya, untuk yang lain ya, Kadot kirimin untuk nomor 2 ini di chat Zoom. Tuh, silakan bro dilihat. Ini share screen. Mana Nabila yang nggak bisa? Ada lagi yang nggak bisa share screen nomor satu. Ayo Nabila. Aduh, ini kamu bikin apa Nabila? Hah? Kok ada main? Nggak ada main ini Nabila. Main ini dari mana ya? Ini main ini hapus. Kamu lihat dari mana ya? Main ini dihapus lagi. Nah, checklist coba. Checklist. Checklist. CSS-nya kamu hapus juga, tah? Klik. Oh, enggak. HTML. Eh, ini bukan P ya. Ini B. Ini ini closingnya mana? Ini pembuka ini. Ini kok jadi ada slashnya di awal? Slashnya dihapus dulu. Di akhirnya di sini. Ini yang slash B-nya di sini ditutup. Baris 14.
Kelasnya ini loh, mana ya Nabila? Nggak dibuat kelasnya sih. Coba di checklist dulu deh, itu bener gak? Ini nggak usah ada ini harusnya. Ini slash P ini. Ini slashnya mana? Ini HTML nggak usah juga. Nah, checklist. Aduh. Ini. Ini harusnya ada kelas-kelasnya. Ini kemana kelasnya? Ayo dibuat kelas. Ayo kelas blue-nya jangan lupa. Blue-nya. Kok nggak diberesin dulu? Yang lain udah. Ketik angka 2 ya kalau udah. Kok gitu? Nabila, Nabila kok gitu? Ketiknya Nabila. Udah checklist Nabila. The first level heading H1 is ini loh, slash H1-nya kan ditutup pakai slash. Hah? Apa sih? Checklist ulang coba. Checklist. Masa salah ya? Kan ini copy aja deh Nabila dari chat Zoom nih. Ini kamu hapus aja tuh yang semua itu. Mau copy tuh dari chat Zoom tuh udah kalau kirimin. Kayak Gabriel udah yang lain. Kayaknya itu nggak keba. Ayo udah checklist. Udah lanjut. Nomor 2. Udah semua yang lain. Nomor 2-nya ketik di chat Zoom. Angkat 2 ya kalau udah. Supaya kita lanjut ke nomor 3.
Ya, Isa ya udah. Yo, siapa yang udah lagi nomor 2? Ya, Dava sudah. Kayak melodi juga udah. 1 menitan lagi aja ya. Kita lanjut nomor 3. Sip, kita lanjut ya berarti. Nomor 3. Nah, nomor 3 kita akan coba membuat dia ada border-bordernya kayak gini ya. Ada beberapa jenis border. Dan kita akan membuat pertama adalah kelas B radius. Nah, ini kalian juga langsung aja. Oh, kita perlu benerin dulu HTML-nya ya. Nih, kalau kalian play kan, ini tergabung semua. Padahal mereka ada 4 paragraf ya. Nah, caranya berarti gimana? Caranya kita benerin dulu ya. Pertama, di body ini kan udah selesai nih. Kita bikin per paragraf dulu aja. Paragraf pertama itu kita isi dengan tahukah Anda sampai dan hijau ya. Tahukah Anda sampai dan hijau. Nah, terus ini hapus saja ya harusnya. Ini paragraf kedua nih. Paragraf kedua sampai kekuningan. Kalian boleh kasih tab supaya nggak bingung. Paragraf ketiga berarti warna matahari. Kita kasih close tag-nya lagi. Nah, warna spidol sampai close tag-nya lagi di sini. Lalu orang buta sampai normal ya. Nah, sip. Ini di play. Tuh, jadi udah ada eh 5 paragraf ya. 1, 2, 3, 2, 3. Oh, 5 betul betul 5. Dibikin 5 paragraf ya. Coba dibuat dulu 5 paragraf di CSS-nya. Oke. Di HTML ya, sorry.
Nah, kalau sudah, nanti di CSS-nya berarti kita tinggal buat di sini ya, beradiusnya. Langkah pertama adalah beradius, kita lihat dari sini ya, gaya batas di sekitaran elemen. Berarti kita bikin border, border itu adalah 4 px double gain bro. Ini kalian tinggal copy aja, copy. Nah, lalu tinggal bikin padding. Paddingnya berarti 25 px. Oke. Lalu bikin border radius ya, 30 px sama 10 px. Border radius 30 px dan 10 px. Lalu background color, kita pakai ini warna latar belakangnya RGB. Lalu color di bawahnya RGB lagi. Nah, sip. Ini kalian kayaknya tinggal diganti-ganti ininya aja deh, nilainya. Jadi kalian copy lagi aja kayak tadi ya. Nah, ini copy, ganti aja bordernya sama ya, 4 px double gain bro, 25 px, 30. Oh, ini nih, 50 px, 50 px ya. RGB-nya juga diganti. Colornya juga sama ya. Nah, terus nanti kita tinggal masuk ke bagian berikutnya. B radius 3. Hmm. Double gain bro 25 px. Nah, ini kalian tinggal copy lagi aja ya. Meskipun, kak ini kok bentuknya aneh, nggak apa-apa. Ini tipe yang lain, emphasize ya ukurannya. RGB-nya tinggal kita ganti lagi. Lalu colornya juga sama. Ini B radius 3. Nah, tinggal kita bikin B radius 4. Copy lagi ke bawah. Double gain bro 25 px. 10 em nih ya. Ini minus. Oh, bukan minus ya. Jangan minusnya jangan di copy. 10 em sama 1 em doang. Habis itu RGB-nya di copy dan warna teksnya juga diganti. Nah, ini tinggal di bikin B radius 5, border, oke, bingkainya 10 px 10 px. Warna latar belakangnya ini ya. Nah, ini colornya tinggal dihapus aja. Dah, oh udah deh. Oh, ini kan udah kalian copy semua nih. Jangan lupa di HTML-nya kalian kasih kelasnya ya. Kan namanya itu ada kelas radius-radius tadi kan. Nah, berarti di HTML-nya perlu kalian kasih kelasnya juga. Gitu pertama berarti ini adalah kelas radius. Radius doang ya. Nah, ini nanti berarti yang lain tinggal kasih radius 2 sampai 5. Kalian kasih copy aja. 2, 3, 4, 5. Ah, berhasil. Oke. Kalau checklist, benar ya. Oke, silakan boleh dibuat ini yang CSS-nya ya. HTML-nya gampang, tinggal tambahin kelasnya doang.
Ya, ada yang punya pertanyaan dulu? Kak, boleh cekin nomor 2 aku, Kak? Boleh, boleh, kayak nih mana? Ntar ya. Ini yang CSS-nya ya. Yang nomor 3, kalau udah ketik angka 3 di chat Zoom ya. Silakan. Yuk, share screen mana? Kayak nih. Aduh, udah kayak gini, udah nggak tahu. Coba checklist lagi aja. Salah nggak itu? Masa salah ya? Nih, kayak nih, coba kamu pakai yang di Google Docs dulu aja. Kalau nggak kelihatan sih itu. Terus kamu pakai yang zoom di browser juga, jadi nggak kelihatan coretannya Kak Daud. Nih ya, kamu pakai yang di Google Docs aja. Kayak ada typo, cuman kamu nggak sadar aja. Kecil dikit ya. Kalau juga nggak kelihatan itu. Nih, CSS nomor 2. Nah, boleh diklik link yang ada di chat Zoom. Ya, nih boleh langsung dipakai dari situ aja. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Yang udah bisa nomor 3-nya ketik angka 3 ya di chat Zoom. Silakan. Edward udah bisa ya. Ya, yang lain sudah bisa. Yang bintang seperti biasa itu jadi PR ya. Artinya udah beres, guys. Nomor 3. Eh,
Ini yang bagian HTML-nya Dava. Eh, ini nih HTML. Kok masih nggak bisa ya, Kak? Bisa kok, kamu kopinya semuanya aja. Jangan sebagian-sebagian ya, kayak ini ya. Kalau sebagian-sebagian tetap error kayaknya. Semuanya aja kamu hapus yang punya kamu, copy, paste. Coba Kadot buka dari ini ya. Ini Kadot hijauin di sini. Nah. Kamu pindahan ya. Kadot nggak punya lagi akunnya kamu. Eh, Kalau nggak bisa di close dulu aja kayak nih. Aneh banget sih kalau nggak bisa. Teman-teman yang lain bisa soalnya. Itu punya Kadot juga hijau kok. Pakai yang itu Kadot. Nomor 2 ya, dibaca yang di samping kiri itu nomor 2. Diklik ya. Oke. Yang lain udah juga. Yang udah ketik angka 3 ya. Kamu rubah-rubah HTML-nya ya. Nih, kalau kamu rubah-rubah, ya pantesan nggak bisa. Ini kayak nih, Kadot bikin ini yang di Google Docs ya. Tuh kamu cari di nomor 2 HTML ya. Kadot nggak ada rubah-rubah kayak nih tadi perintahnya. Ini nomor 2 CSS tuh dibedain ya. Coba di copy aja dua-duanya. Kalau nggak diminta nggak usah dirubah ya.
Sip. Nanti yang di jam 20 Kak Daud kirimin aja yang nomor 3 ini ya. Sejauh ini ada pertanyaan dahulu. Kak, 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 Ya, Kak, itu ya, ya. yang radius 5 itu emang nggak ada color text-nya, Kak? Atau Yang apa? radius 5 itu nggak ada color text-nya. Yes, betul. Bentar ya. Nggak ada color text-nya emang. Dia sampai background color aja melodi. Oke, Kak, makasih. Oke, good job. Nice catch. Ya, untuk yang nomor 3, Kak Daud drop Google Docs HTML-nya ya. Sama CSS-nya juga. Ya, ini karena teman-teman yang lain juga udah pada selesai dan kita tadi mulai lebih dulu ya. Sejauh ini ada pertanyaan dahulu semuanya. Coba dipindahin dulu semuanya ya untuk kodenya. Itu udah ada di Google Docs yang Kak Daud kirim di chat Zoom. Kalau misalnya ada yang masih salah, boleh dipakai dari Google Docs tersebut. Silakan. 5 menitan sambil sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya. Kalau belum ada, boleh dipindahin yang nomor 3. Silakan. Dibuat hijau dulu. Sambil di review-review ya. Coba dilihat kodenya mana yang menurut kalian ada yang bingung. Yang bintang buat PR ya di rumah. Silakan.
Oke, nggak ada berarti ya, belum ada pertanyaan. Sip, kalau belum ada pertanyaan, so far itu aja ya untuk pelajaran kita hari ini. Jadi yang perlu diingat adalah CSS bisa ngebikin desain untuk HTML tag-nya kita ya. Nanti kalian tinggal rubah-rubah propertinya apa sama nilai atributnya itu apa. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, kelasnya nanti kita cukupkan dan nanti ketemu lagi di minggu depan untuk lanjutin bahas tentang database. Jadi pastikan hadir karena database ini penting ya untuk website supaya bisa ngambil-ngambil data gitu ya. Oke? Sip, kalau udah kita cukupkan aja dan sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Dah, thank you ya Melody, Gabriel, Kania, Keani, Dava, Edward, Pradika, Nabila, sama Isai. Bye. Makasih, Kak. Terima kasih, Bye, Kak. Makasih thank you ya Kak. semuanya. Selamat malam.